Suara saya sudah dapat terdengar? Terdengar dengan jelas. Ya, baik, mungkin langsung kita mulai saja ya Mas, karena sudah jam 4. Ya, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Uhtina Sinta Puji Rahayu selaku pembicara kita pada sore hari ini. Selain itu saya juga ingin kepada teman-teman semua, saya juga ingin mengucapkan selamat sore dan selamat datang di acara SEC atau Syariah Economic Club dengan tema Lembaga Keuangan Bank Syariah. Semoga acara kita pada sore hari ini dapat berjalan dengan lancar. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul pada sore hari ini meskipun secara virtual untuk mengikuti acara SEC dari Departemen Edukasi FOSEI 2022. Tidak lupa selawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya dan juga pengikutnya hingga akhir zaman. Amin. Teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan kali ini izinkan saya Rizka Wahidah selaku Master of Ceremony untuk memandu jalannya acara SEC pada sore hari ini. Dan mungkin pertama-tama marilah kita buka acara SEC ini dengan bacaan Bismillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan Bismillah tadi acara sore hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa halangan apapun dan juga dapat mendatangkan banyak kemanfaatan dan juga mendatangkan pahala serta memberikan pengetahuan dan wawasan bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Mungkin acara selanjutnya akan langsung diteruskan oleh pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ahina Labib Hakim Fauzi. Kepada Hakim, waktu dan layar saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala in adzaqnal insana minna rahmatan thumma naza'naha min innahu laya'usun kafur. Wala in adzaqnahu na'ma'a ba'da dharra'a massathu la yaqulanna dhahaba as-sayyi'atu 'anni innahu lafarihun fakhur illa alladhina sabaru wa 'amilus shalihat ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir wala'allaka tarikum ba'da ma yuha ilaika wa dha'iqun bihi صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Hakim. Semoga bacaan Al-Quran tadi dapat mendatangkan pahala bagi yang membaca dan mendengarkannya. Amin. Hadirin yang berbahagia, acara SEC kali ini kita mengusung tema yaitu Lembaga Keuangan Bank Syariah dan materinya nanti akan disampaikan oleh Uhtina Sinta Puji Rahayu yang merupakan pengurus FOSEI tahun lalu. Mungkin yang pertama-tama saya akan menyapa Sinta. Assalamualaikum Sinta. Ya, waalaikumsalam Rizka, salam kenal. Ya, salam kenal Sinta. Bagaimana kabarnya Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Bagaimana kabar keluarganya Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah. Amin. Saya juga ingin bertanya Sinta, apakah Sinta sudah siap untuk menyampaikan materi pada sore hari ini? Ya, insya Allah siap. Nanti dibantu untuk share screen ya. Ya. Trouble ya jaringannya. Iya, Rizka trouble kayaknya. Mohon maaf, apakah suara saya sudah dapat terdengar? Iya, sudah. Tadi ada pembatasan data seluler, maaf.
Langsung saja, karena Sinta ini sudah siap untuk menyampaikan materi dan teman-teman semua juga saya rasa sudah sangat antusias dan tidak sabar untuk mendengarkan materinya, maka langsung saja waktu dan layar saya persilahkan kepada Sinta dan yang bertugas. Oke, terima kasih sebelumnya Rizka. Bismillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Oke. Baik ya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, baik itu nikmat iman serta nikmat Islam, ditambah pula nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan sore hari ini dalam acara SHC Intermediate kita dapat berkumpul secara virtual ya menggunakan Google Meet ini. Salawat serta salam juga tak pernah lupa kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah membawa kita dari masa jahiliyah ke masa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini. Baik teman-teman semua, sebelum kita memulai acara, sebelum kita memulai ke materi yang insya Allah akan saya sampaikan dengan judul dengan perbankan syariah. Perlu saya sampaikan ya teman-teman, di sini kita sifatnya diskusi saja, jangan sepaneng juga, mohon koreksinya juga apabila nantinya saya dalam menyampaikan materi ini ada kesalahan seperti itu ya, mohon dikoreksi dan jangan lupa jangan sungkan untuk memberikan saran dan masukannya seperti itu ya. Baik, terima kasih untuk Mufid yang sudah berkenan membantu share screen. Ini tentang perbankan syariah ya teman-teman. Mungkin bisa di next. Oke, di sini ada pengertian perbankan syariah. Sebelum saya membacakan pengertian dari perbankan syariah itu sendiri, kita harus mengetahui terlebih dahulu ya apa itu yang dinamakan bank atau perbankan. Nah, perbankan ini merupakan suatu lembaga di mana lembaga ini mempunyai 3 fungsi utama, yaitu yang pertama melaksanakan atau menerima simpanan uang, dan yang kedua meminjamkan uang, dan yang ketiga melaksanakan jasa pengiriman uang. Itu yang dinamakan perbankan. Kemudian untuk pengertian perbankan syariah itu sendiri, dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, dijelaskan bahwa definisi atau pengertian dari perbankan syariah itu merupakan segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, di mana ini mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah ini merupakan bank yang memanfaatkan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Nah, prinsip tersebut biasanya itu berupa keadilan, terus keseimbangan, kemaslahatan. Prinsip tersebut juga tidak mengandung unsur horor, maisir, riba, ataupun objek yang haram seperti itu. Mungkin bisa di next untuk lebih jelasnya. Sudah di next Mufid? Oke, sudah, terima kasih. Jadi untuk prinsip-prinsip Islam dalam sistem keuangan ini ada berapa nih? 6 ya. Nah, ada 6. Di mana yang pertama itu ada kebebasan bertransaksi yang harus didasari dengan prinsip suka sama suka, terus tentunya rela sama rela, dan tidak ada yang dizolimi maupun tidak ada yang menzolimi. Nah, prinsip ini didasari dengan akad yang sah. Terus kemudian transaksi yang terjadi juga tidak boleh dilakukan pada produk yang haram. Misal transaksi pada
khamar ya. Terus kemudian yang kedua ada bebas dari maghrib. Itu tadi maisir, horor, dan riba. Di mana maisir ini merupakan perjudian. Nah, perjudian ini memang sangat dilarang ya dalam Islam. Kemudian horor. Nah, horor itu ketidakpastian. Ketidakpastian ini bisa kita temui pada produk yang akan ditransaksi, gitu ya, yang akan ditransaksiin, yang akan dijual belikan seperti itu. Terus kemudian ada riba, di mana riba ini sangat tidak asing ya di telinga kita. Riba ini merupakan tambahan dalam artian ada jumlah tambahan atau melebihkan jumlah pinjaman saat kita melakukan proses pengembalian berdasarkan presentase tertentu dari jumlah pokok yang dibebankan pada si peminjam, seperti itu. Kemudian prinsip Islam dalam sistem keuangan yang ketiga itu bebas dari upaya mengendalikan, merekayasa, dan memanipulasi harga maupun produk. Kemudian yang keempat, semua orang itu berhak mendapatkan informasi yang berimbang, memadai, serta akurat. Nah, seseorang yang akan bertransaksi itu berhak mendapatkan informasi yang akurat terhadap produk yang akan dibeli atau yang akan dijual, seperti itu. Kemudian yang terakhir, pihak-pihak yang bertransaksi itu harus mempertimbangkan kepentingan pihak ketiga yang mungkin dapat terganggu nantinya. Oleh karenanya, pihak ketiga ini diberikan hak atau pilihan. Perlu teman-teman ketahui ya, masalah dari pemenuhan prinsip syariah ini memang hal yang unik ya dalam perbankan syariah. Karena memang pada hakikatnya bank syariah ini merupakan bank yang menawarkan produk sesuai dengan prinsip syariah atau prinsip Islam. Kepatuhan pada prinsip syariah ini menjadi sangat fundamental terhadap perbankan syariah, seperti itu. Karena hal ini akan menjadi alasan yang dasar terhadap eksistensi bank syariah itu sendiri. Nah, selain kepatuhan terhadap prinsip syariah, dipandang juga sebagai sisi kekuatan dari bank syariah itu sendiri. Kemudian bisa di next, Mufid. Ada tujuan dan fungsi perbankan syariah. Nah, perbankan syariah ini bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Itu tipe ya, maaf. Nasional dalam rangka untuk meningkatkan keadilan, kemakmuran, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Nah, untuk fungsi dari bank syariah ini sendiri adalah untuk menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat. Nah, selain itu, perbankan syariah juga mempunyai amanah untuk menjalankan fungsi sosialnya, yaitu berupa kayak lembaga mal seperti itu ya. Yang berfungsi itu untuk menerima dana yang berasal dari jiswaf. Jiswaf itu sendiri zakat, infak, sedekah, dan wakaf ya. Kemudian bisa di next. Kemudian itu ada perbedaan dari belum muncul ya di slide di layar saya. Perbedaan dari bank syariah dan bank konvensional. Nah, di mana untuk bank syariah ini jika dilihat dari sistem keuangannya, bank syariah itu menggunakan bagi hasil, sedangkan bank konvensional ini menggunakan bunga ya. Terus jika dilihat dari orientasinya, bank syariah ini menggunakan profit dan falah oriented. Kemudian untuk bank konvensional menggunakan profit oriented. Nah, bank syariah ini tidak hanya berpusat pada profit atau keuntungan saja, akan tetapi bank syariah ini berpusat pada falah oriented atau kemakmuran dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat ya. Kalau bank konvensional itu sebaliknya, bank konvensional itu berorientasi pada keuntungan saja. Jadi bank konvensional itu
mencari atau mencetak keuntungan sebanyak-banyaknya atau sebesar-besarnya seperti itu. Kalau dilihat dari jenis investasinya, bank syariah itu sendiri termasuk halal dan bank konvensional bisa dikategorikan halal dan haram. Kemudian jika dilihat dari hubungan dengan nasabah, maka bank syariah sifatnya kemitraan, di mana bank syariah ini akan melakukan kerjasama yang terkait tentang usaha atas dasar prinsip yang saling mempercayai atau prinsip dari prinsip Islam dalam keuangan syariah seperti itu. Kemudian jika bank konvensional itu bisa dilihat dari jika dilihat dari hubungan dengan nasabahnya itu termasuk ke debitur dan kreditur, di mana kreditur itu orang yang memberikan pinjaman ya, atau orang yang memberikan hutang, sedangkan debitur itu orang yang menerima hutangnya seperti itu. Kemudian jika dilihat dari pengawasannya, kalau bank syariah itu diawasi oleh otoritas jasa keuangan dan ada Dewan Pengawas Syariah serta Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Sedangkan bank konvensional ini diawasi oleh OJK saja. Oke, next. Kemudian ada perbedaan dari bagi hasil dan bunga. Nah, sebelum kita membahas perbedaan dari keduanya, alangkah lebih baiknya coba ya kita mengetahui terlebih dahulu pengertian dari bagi hasil dan bunga. Teman-teman FOSE di sini pasti tidak asing ya dengan bagi hasil. Nah, coba saya mau tanya, ada yang tahu apa itu definisi dari bagi hasil? Coba ada yang ingin bersuara? Coba Mufid. Mungkin saya izin berpendapat, Mbak. Oke, baik, Bu Rizka. Dari sepengetahuan saya, sistem bagi hasil itu mungkin bagi pendapatan antara pengelola dana dengan pemilik dana. Misalkan yaitu bank dengan konsumen, itu apa bahasanya? Konsumen bank seperti itu, Mbak. Dengan nasabah, ya. Ya, jadi benar ya apa yang dikatakan oleh Uhtina Rizka. Jadi bagi hasil itu merupakan sistem yang meliputi tata cara dari pembagian hasil dari usaha itu sendiri antara si penyedia dana dan si pengelola dana. Kalau dalam bank itu mungkin dari pihak perusahaan bank dan nasabahnya seperti itu. Sedangkan nanti dulu. Jadi dalam sistem bagi hasil ini biasanya ada dua akad yang digunakan, yaitu akad musyarakah dan mudharabah. Nah, sedangkan bunga dalam bank konvensional secara sederhana ini dapat diartikan sebagai jasa jasa yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya yang ketika saat itu nasabahnya itu membeli atau menjual produknya seperti itu. Nah, ini ada perbedaan antara bagi hasil dan bunga ya. Jika bagi hasil itu penentuan besar rasionya atau nisbahnya disepakati pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung dan rugi. Balik lagi, kalau bank syariah itu pasti menentukan kemungkinan antara untung dan rugi, karena tentu bank syariah itu sifatnya bukan hanya untuk mencari keuntungan saja, akan tetapi mencari kemakmuran dan kebahagiaan bagi masyarakat sosial seperti itu ya. Kemudian untuk bunga, penentuan bunga ini dibuat pada waktu akad dengan asumsi usaha untuk selalu menghasilkan keuntungan, karena memang pada bank konvensional itu orientasinya bersifat profit oriented ya, di mana bank konvensional ini selalu mengutamakan keuntungan seperti itu. Kemudian yang kedua, jika bagi hasil, besar rasionya itu didasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh. Kemudian bunga besar persentase didasarkan pada jumlah dana atau modal yang dipinjamkan.
Kemudian untuk bagi hasil, porsi nisbahnya itu tetap sesuai dengan akad pertama, sesuai dengan akad yang dilakukan pada kesepakatan awal. Kemudian jika bunga itu akan berubah sesuai dengan bunga pada kondisi pasar, seperti itu. Kalau bagi hasil ini tidak ada keraguan, dan jika pada bunga itu pasti ada keraguan. Nah, bank syariah ini merupakan bank dengan prinsip bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasionalnya. Nah, baik dalam pengarahan dananya maupun dalam penyaluran dananya. Nah, biasanya penyaluran dana dalam bank syariah itu biasanya disebut dengan pembiayaan, seperti itu. Nah, selain prinsip bagi hasil, bank syariah ini juga memiliki alternatif penghimpunan dana dan pemberian pembiayaan non bagi hasil. Misalnya itu dalam penghimpunan dana, bank syariah menggunakan prinsip atau akad wadiah qard maupun ijarah. Kalau membahas tentang akad, sedikit mengulas ya. Jadi dalam penghimpunan dana, bank syariah itu menggunakan akad wadiah, di mana akad wadiah ini merupakan titipan dari nasabah yang harus dijaga dan harus dikembalikan setiap saat jika nasabah yang bersangkutan itu menghendaki, seperti itu. Sebentar, saya tutup itu dulu gordeng silau. Oke, baik. Lanjut ya. Tadi akad wadiah. Nah, akad wadiah ini ada dua, yaitu ada yang tahu wadiah apa? Coba teman-teman posai. Akad wadiah itu ada dua, apa saja? Izin menjawab, Mbak. Ya, silahkan. Akad wadiah yaitu merupakan perjanjian yang melimpahkan harta kepada orang lain untuk menjaganya dengan cara jelas atau transparan, seperti itu. Iya, itu pengertian dari akad wadiah. Nah, akad wadiah itu ada dua macam. Rizka bisa menyebutkan? Atau teman-teman pose yang lain nih? Ada banyak kok yang bergabung. Izin jawab, Mbak. Wadiah Ya, silakan. Wadiah ini. Iya, Priscil ya? Bagaimana? Iya. Ya, betul ya. Apa yang disampaikan oleh Priscil. Terima kasih atas jawabannya ya, Rizka dan Priscil. Jadi, akad wadiah itu ada dua macam, yaitu wadiah yad amanah dan wadiah yad domanah. Di mana wadiah yad amanah ini sifatnya kita tidak diperkenankan untuk mengambil manfaat dari barang titipan tersebut. Misalnya dalam perbankan itu safe deposit box, di mana safe deposit box ini biasanya menitipkan barang maupun dokumen yang sangat berharga. Jadi kita tidak diperkenankan untuk mengambil dari manfaat barang tersebut, seperti itu. Bahkan kita tidak boleh mengutak-atik ya dari barang tersebut. Kemudian yang kedua itu ada wadiah yad domanah. Wadiah yad domanah ini kita diperkenankan untuk mengambil manfaat dari barang titipan tersebut. Contohnya itu ada tabungan dan giro. Kemudian yang kedua dari akad penghimpunan dana ini ada mudorobah. Mudorobah ini merupakan sejumlah modal yang diberikan oleh sohibul mal untuk diinvestasikan dalam bentuk usaha dengan keuntungan yang dibagi berdasar bersama antara si pemberi modal maupun si pengelola modal, seperti itu. Untuk mudharabah ini ada dua jenis juga, yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Kemudian akad untuk penyaluran dana ini singkat saja ya. Untuk penyaluran dana jika dilihat dari prinsip jual beli itu ada akad murabahah, terus ada akad istisna, dan yang ketiga itu ada akad salam. Kemudian untuk
Jika dilihat dari prinsip bagi hasil, itu ada musyarakah dan mudharabah. Lalu jika dilihat dari ujroh atau upah, itu ada ijaroh dan ijaroh mutahiyah bitamlik atau IMBT. Kemudian jika dilihat dari jasa atau bidang jasanya, itu bisa menggunakan akad wakalah, terus kemudian ada kafalah, terus ada hiwalah, terus ada juga rahan, atau terus kemudian ada qard, dan yang terakhir ada sarf. Mungkin bisa di next, Mufid. Oke, ini bentuk dari usaha bank syariah. Nah, jadi untuk usaha dari bank syariah ada dua ya. Ada bank umum syariah dan ada BPRS. Nah, kalau di bank konvensional kan itu BPR ya, Bank Peminjaman Rakyat. Ya enggak? Kalau di syariah atau bank syariah itu namanya BPRS. Nah, BPRS itu apa teman-teman? Ada yang tahu singkatan dari BPRS? Kepanjangan dari BPRS? Kalau di bank konvensional itu Bank Peminjaman Rakyat. Iya ya. Kalau di syariah, Bank Pembinaan Rakyat Syariah. Bank Pembiayaan Syariah. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Jadi kalau di syariah itu menggunakan tadi ya, kalau penyaluran dananya itu biasa disebut dengan pembiayaan seperti itu. Nah, untuk bank umum syariah, secara kelembagaan, bank umum syariah itu ada yang berbentuk bank syariah penuh dan terdapat pula dalam bentuk unit usaha syariah. Kemudian dalam Undang-Undang Perbankan Syariah dijelaskan nih bahwa mewajibkan setiap pihak yang melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau investasi itu harus berdasarkan prinsip syariah. Akan tetapi harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari OJK seperti itu. Kemudian untuk BPRS dalam Bank Pembiayaan Rakyat Syariah ini dilarang untuk menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas sistem pembayaran seperti itu. Mungkin bisa di next. Nah, ini untuk jenis bank syariah saya ambil beberapa contoh ya. Ada Bank Muamalat, Mandiri Syariah, BRI Syariah, dan BNI Syariah. Untuk Bank Muamalat, ini bank pertama ya, bank syariah pertama yang ada di Indonesia, di mana resmi beroperasi pada tahun 1992. Nah, Bank Muamalat ini tidak memiliki cabang konvensional ya seperti bank lainnya. Kemudian ini kan ada BSI, Bank Syariah Indonesia. Nah, BSI ini hasil merger. Ini BSI hasil merger dari beberapa bank syariah, yaitu dari Bank BRI Syariah, Bank Mandiri Syariah, dan Bank BNI Syariah. BSI ini resmi beroperasi pada tahun lalu ya, tepatnya pada tanggal 1 Februari 2021. Dan kabarnya nih, untuk BSI ini termasuk dalam jajaran 5 bank syariah, 5 bank terbaik yang ada di Indonesia. Ini versi Forbes ya. Next. Nah ya, tadi sudah disampaikan. Next. Udah ya, sepertinya cukup sampai di sini materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih buat teman-teman FOSE yang sudah menyempatkan waktunya untuk menghadiri SCC Intermediate ini ya. Mohon maaf nih apabila ada salah-salah kata dari saya, baik disengaja maupun tidak disengaja seperti itu. Mungkin untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Rizka terlebih dahulu.
Baik, Masya Allah luar biasa sekali ya. Terima kasih Utina Sinta atas pemaparan materinya. Mungkin saya akan mengambil kesimpulan dari apa yang telah disampaikan oleh Sinta. Perbankan syariah yaitu merupakan segala sesuatu mengenai bank syariah dan unit keuangan syariah. Perbankan syariah ini memanfaatkan kegiatan usaha berdasarkan syariah atau hukum Islam. Salah satu prinsipnya yaitu bebas dari riba dan tidak merugikan orang lain dengan melakukan manipulasi dan juga menipu orang lain. Bank syariah ini memiliki tata cara yang berbeda dalam melakukan kegiatan operasionalnya, yaitu lebih mempertimbangkan dunia dan akhirat. Sedangkan bank konvensional ini hanya mempertimbangkan kepada cara memperoleh laba. Baik, teman-teman, karena materi telah selesai disampaikan, mungkin menandakan bahwa kita akan segera menuju pada sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa menekan fitur raise hand atau mengirimkan pertanyaan melalui kolom chat. Mungkin akan saya tunggu sampai 5 menit ke depan. Baik, untuk Uhtina Kansa Rizky Ihsanah, boleh on mic. Ya, terima kasih. Aku ingin bertanya, boleh tidak orang non-muslim itu bisa menjadi nasabah bank syariah di Indonesia? Terima kasih. Baik, pertanyaannya bagus sekali Mbak Kansa. Mungkin langsung saja kepada Sinta untuk menjawab pertanyaan dari Kansa. Iya, terima kasih atas pertanyaannya ya, Uhtina Kansa. Jadi ini menurut pendapat saya saja ya, untuk orang non Muslim boleh nggak sih jadi nasabah bank syariah kayak gitu? Apa namanya? Menurut saya sih boleh-boleh saja ya, karena kan memang dalam undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah itu tidak ada larangan gitu masyarakat non muslim untuk menjadi nasabah dari bank syariah itu sendiri. Yang terpenting sih mungkin misal ingin jadi nasabah dari bank syariah, mungkin dari dari pihak banknya harus lebih detail untuk menjelaskan bagaimana akad-akad yang diterapkan dalam bank syariah itu sendiri agar nantinya orang non muslim itu tahu apa transaksi yang digunakan pada saat dia ingin menjadi nasabah di bank syariah itu sendiri, seperti itu. Mungkin dari teman-teman yang lain tuh ada pendapat yang berbeda, karena ingat ya teman-teman, di sini kita diskusi aja, sharing-sharing. Baik, mungkin tidak ada tanggapan dari teman-teman. Untuk teman-teman yang lain, apabila terdapat pertanyaan, masih diperbolehkan melakukan raise hand atau mengirimkan pertanyaan melalui kolom chat. Mungkin karena tidak ada yang bertanya, saya ingin bertanya kepada Sinta. Saya ingin bertanya mengapa di Indonesia ini bank konvensional ini lebih diminati daripada bank syariah. Seperti itu dari yang saya lihat. Iya, mungkin mencoba menjawab ya. Mungkin dilihat dari marketing dari bank konvensional itu sendiri lebih menarik gitu dibanding dari bank syariah, seperti itu. Karena dilihat juga kayak setiap tahun dari bank syariah itu tiap tahunnya kayak mengadakan undian ya, kayak misal tuh kita lihat bangunan-bangunan di tepi jalan, mungkin dari bank konvensional, salah satunya Bank BRI atau Bank Mandiri, seperti itu kan kayak tiap tahunnya memberikan reward ya untuk nasabah-nasabahnya, seperti
kayak kita jumpai lah di tepi jalan. Ada tuh mobil atau motor yang terparkir di depan gedungnya. Nah, itu kan juga kayak memberikan minat gitu terhadap nasabahnya, kayak memikat nasabah untuk ayo dong bergabung di bank konvensional karena kita tiap tahun ada undian loh, seperti itu. Atau mungkin dari teman-teman yang lain, silahkan, ayo kita diskusi aja, jangan malu-malu. Baik, berarti kesimpulannya Bank Syariah di Indonesia mungkin harus meningkatkan strategi marketingnya supaya lebih banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Seperti itu ya, Iya, itu menurut saya ya. Tapi kalau semisal dari teman-teman ada yang berpendapat lain, silahkan diungkapkan aja, nggak apa-apa. Baik, terima kasih Sinta atas penjelasannya. Mungkin untuk teman-teman yang ingin bertanya, saya tunggu sampai pukul 4.40. Baik, untuk Uhtina Putriani Savana bisa melakukan on mic. Oke. Sebelumnya suaranya terdengar dengan jelas nggak ya? Terdengar jelas, Mbak. Oke. Izin bertanya, Mbak. Kan bank syariah itu sejatinya untuk kemakmuran ya, kemakmuran nasabahnya seperti itu tadi yang seperti dikatakan. Nah, sebenarnya apa sih yang menyebabkan misalkan kita top up ke fintech gitu, kayak misal top up ke GoPay gitu. Nah, itu apa yang menyebabkan biaya administrasi dari bank syariah itu lebih mahal dibandingkan dengan bank konvensional gitu, Mbak? Terima kasih. Iya. Jadi kalau semisal untuk alasan kenapa bank syariah mungkin kalau kita misal transfer maupun top up itu biaya adminnya lebih mahal, mungkin karena banyak unsur ya, banyak unsur yang bank syariah itu peroleh, seperti kayak resiko-resiko yang harus diperoleh oleh bank syariah itu sendiri. Maka untuk menghindari dari resiko tersebut, mungkin dengan meninggikan biaya dari biaya admin itu sendiri, di mana nanti kemungkinan biaya admin itu sendiri dapat menutup resiko-resiko yang akan dijumpai oleh bank syariah itu sendiri. Mungkin ya itu pendapat dari saya. Oke, baik Mbak, terima kasih. Izin menanggapi, berarti itu mengapa biaya admin di bank syariah itu lebih besar itu karena bank syariah itu di Indonesia itu kan masih sedikit, jadi kayak perusahaannya masih kecil dan membutuhkan banyak dana seperti itu dan bisa dilakukan melalui biaya admin seperti itu ya, Iya, bisa jadi seperti itu. Tapi semakin ke sini banyak kok masyarakat yang sudah mengenal tentang bank syariah itu sendiri. Jadi kalau misal dibilang bank syariah itu masih sedikit, sepertinya tidak juga, karena kan memang banyak ya jenis-jenis bank syariah yang ada di Indonesia. Seperti itu. Baik, terima kasih Sinta. Mungkin pertanyaan penutup dari saya yaitu apakah ada kemungkinan bank syariah ini dapat menyaingi atau paling tidak itu setara dengan bank konvensional di Indonesia seperti itu? Kalau untuk menyaingi sepertinya bisa ya, karena kan dilihat dari sekarang kan kita kenal dengan sebutan BSI ya, Bank Syariah Indonesia, di mana BSI itu sendiri tadi sudah dijelaskan pada slide akhir, kalau itu salah satu bank terbaik yang ada di Indonesia seperti itu. Maka untuk kalau ditanya
menyaingi atau setara dengan konvensional, saya rasa bisa sih. Terus juga kan bank syariah balik lagi ya, dari masyarakat di Indonesia sekarang kan juga sudah mengenal bank syariah, otomatis kemungkinan ada minat yang besar juga dari masyarakat untuk menjadi salah satu nasabah di bank syariah, seperti itu. Baik, terima kasih Sinta atas penjelasannya. Karena waktu sudah menandakan pukul 4.40, mungkin menandakan bahwa acara telah selesai. Nah, karena acara telah selesai dan materi telah selesai disampaikan, pertanyaan juga semuanya sudah terjawab, maka menandakan bahwa kita akan segera berada pada penghujung acara. Namun sebelum itu akan dilakukan sesi dokumentasi oleh Ahina Labib Hakim. Baik, untuk Hakim bisa untuk memandu acara dokumentasi. Ya, dokumentasi saya ambil alih ya. Ya baik, Mas. Ayo on cam semuanya guys. Terakhir dong mau ngomong. Monggo. Oh. Oke, teman-teman Fosei, jangan lupa tetap jaga semangatnya ya, semangat puasanya, semangat berproses di Fosei, jadikan Fosei tahun ini lebih baik lagi dari tahun kemarin. Mohon maaf ya apabila dari aku ada salah-salah kata dalam penyampaian tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Sinta. Sinta juga semangat puasanya. Siap, semangat semuanya. Semangat Rizka. Kedengeran Mas, udah kedengeran. Itu on cam. Jangan dikit-dikit banget. Bilang apa? Jarakin. Aku lost connecting. Close connect. Sudah.